Rumor baru menyeruak di mana Bastianini dinilai akan segera bergabung ke Yamaha nih. Dan uniknya, posisi di Yamaha ini menjadi rebutan antara dua karakter, yaitu Marini dan Enea. Mana yang lebih cocok? Dan juga ada berita tentang rencana pensiun Marc Marquez nih. Wah, kalau dia pensiun, siapa pembalap berikutnya yang akan menjadi tambatan para fansnya? Dan juga ada Quartararo yang nampaknya dalam GP Brasil nanti akan menjadi momen krusial baginya, di mana penilaian terhadap masa depan akan terjadi di saat itu. Hal ini seperti waktu terakhir Marc Marquez memutuskan untuk keluar dari Honda. Dan ada kerjasama yang sedikit dinilai konyol antara Vinales dan Lorenzo. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Menjelang perubahan regulasi besar MotoGP pada 2027, Yamaha mulai menyusun ulang proyeknya secara serius. Kepergian Fabio Quartararo yang hampir pasti meninggalkan tim pabrikan Iwata di akhir 2026 membuat kursi utama kosong. Dan nama Jorge Martin disebut sudah sangat dekat untuk mengisi posisi tersebut. Namun justru kursi kedua yang memunculkan perdebatan menarik, karena Yamaha dikabarkan mulai mengarah pada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Enea Bastianini. Jadi, jika dilihat sekilas, keputusan ini memang terlihat kontroversial. Banyak penggemar yang mempertanyakan mengapa Yamaha tidak memilih Luca Marini yang dikenal memiliki kemampuan pengembangan motor yang kuat. Apalagi Yamaha sedang membangun ulang proyek teknisnya untuk menghadapi era mesin 850cc pada 2027. Namun jika dilihat dari sudut pandang performa dan karakter pembalap, Bastianini justru bisa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi Yamaha. Pertama, Bastianini adalah tipe pembalap finisher. Sejak debut di MotoGP, dia dikenal sebagai pembalap yang sangat kuat dalam manajemen ban dan kecepatan di paruh akhir balapan. Banyak kemenangan yang dia raih saat masih bersama Ducati datang dari strategi balap yang sabar, lalu menyerang di lap-lap terakhir. Karakter seperti ini sebenarnya sangat cocok dengan filosofi motor Yamaha yang secara historis mengandalkan keseimbangan, ritme, dan konsistensi dalam jarak panjang. Kedua, Yamaha saat ini tidak hanya membutuhkan pembalap pengembang, tapi juga pembalap yang punya insting memburu kemenangan. Jika Martin benar-benar menjadi pemimpin proyek, menghadirkan Bastianini sebagai tandem bisa menciptakan kombinasi yang cukup menarik. Satu pembalap agresif dengan kecepatan mentah tinggi, satu pembalap yang sangat kuat dalam strategi balapan. Selain itu, dari sisi Bastianini sendiri, pindah ke Yamaha juga masuk akal. Saat ini dia berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya stabil di struktur KTM satelit. Dengan regulasi baru 2027 yang akan mengubah banyak hal, mulai dari kapasitas mesin hingga paket aerodinamika, banyak pembalap melihat momen ini sebagai kesempatan untuk mulai proyek baru dari nol. Bergabung dengan Yamaha di awal era tersebut bisa memberikan Bastianini peran lebih besar dibandingkan jika dia tetap berada di struktur yang bukan pusat proyek. Memang ada resiko besar. Yamaha dalam beberapa musim terakhir kesulitan bersaing dengan Ducati Corse, Aprilia Racing, dan Red Bull KTM Factory Racing. Namun regulasi baru seringkali mereset peta persaingan. Dalam kondisi seperti itu, tim yang berani membangun kombinasi pembalap yang tepat sejak awal bisa mendapatkan keuntungan besar. Karena itu, jika rumor ini benar terjadi, perekrutan Bastianini justru bisa menjadi langkah yang sangat menarik bagi Yamaha. Bukan sekedar keputusan mengejutkan, tapi bagian dari strategi membangun tim yang seimbang antara kecepatan, pengalaman balapan, dan naluri memenangkan Grand Prix di era baru MotoGP. Berita kedua, kisah Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi sekedar soal kemenangan atau gelar dunia. Setelah melewati periode cedera panjang yang hampir mengakhiri karirnya, cara pandang terhadap MotoGP tampaknya sudah berubah cukup drastis. Jika dulu Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang rela mempertaruhkan segalanya demi kemenangan, sekarang prioritasnya justru lebih sederhana, tetap sehat. Pernyataan yang dia sampaikan kepada media Spanyol menjadi gambaran jelas tentang perubahan mentalitas tersebut. Marquez bahkan mengaku siap menandatangani kontrak untuk pensiun tanpa cedera lagi sekarang juga. Kalimat itu bukan berarti dia ingin berhenti dalam waktu dekat, tapi menunjukkan bahwa bagi dirinya, keluar dari MotoGP dalam kondisi tubuh yang masih utuh jauh lebih penting daripada menambah 1 atau 2 gelar juara dunia lagi. Pandangan ini lahir dari pengalaman pahit yang dialami sejak 2020.
Cedera lengan yang berulang, operasi berkali-kali, hingga masalah penglihatan yang sempat membuat karirnya berada di ujung tanduk. 3 tahun masa pemulihan itu, menurut Marc Marquez membuatnya lebih dewasa 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun kemenangan. Pengalaman tersebut membuatnya sadar bahwa karir balap tidak sebanding dengan risiko kerusakan tubuh permanen. Bahkan, setelah kembali ke puncak bersama Ducati Corse dan merebut kembali gelar dunia, kondisi fisiknya masih belum sepenuhnya pulih. Cedera bahu yang dia alami setelah insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika masih mempengaruhi cara dia mengendarai motor. Marquez sendiri mengakui bahwa saat mengerem dan masuk ke tikungan kanan, dia belum bisa mengontrol motor seperti yang diinginkannya. Bahkan dia memilih menggunakan paket aerodinamika lama Ducati yang lebih ringan secara fisik karena bahunya belum cukup kuat. Situasi ini membuat pendekatan Marquez terhadap balapan semakin realistis. Dia tetap ingin menang, tetap ingin mengejar juara dunia, tapi tidak dengan lagi mental all-in seperti dulu. Jika tubuhnya tidak memungkinkan, dia tampaknya tidak ragu untuk mengakhiri karir lebih cepat daripada memaksakan diri hingga mengalami cedera besar lagi. Dalam konteks itu, kemungkinan pensiun bukan lagi topik yang tabu bagi Marc Marquez. Bukan karena dia kehilangan motivasi, melainkan karena dia sudah mengalami sendiri bagaimana rasanya hampir kehilangan segalanya akibat cedera. Baginya, sekarang, karir ideal bukan hanya tentang beberapa banyak trofi yang dikumpulkan, tapi juga tentang kapan waktu yang tepat untuk berhenti, sebelum tubuhnya benar-benar rusak. Dengan usia yang sudah memasuki pertengahan 30-an dan sejarah cedera yang cukup panjang, Marquez tampaknya sedang menjalani fase terakhir karirnya dengan cara yang berbeda. Dia masih seorang juara yang lapar kemenangan, tapi kali ini dengan satu batas yang jelas, selama tubuh masih sehat. Jika garis itu terlampaui, pensiun mungkin bukan lagi pilihan yang sulit baginya. Berita ketiga, situasi yang dialami Fabio Quartararo saat ini mulai mengingatkan banyak orang pada fase terakhir Marc Marquez bersama Repsol Honda beberapa tahun lalu. Bukan karena kemampuan balapnya menurun, tapi karena motor yang mereka kendarai tidak lagi mampu bersaing level tertinggi. Di Thailand, Quartararo terlihat seperti pembalap yang terjebak. Hasil finish ke-14 di balapan utama dan 16 di sprint bukan hanya soal posisi, tapi menunjukkan betapa besarnya kesenjangan performa antara Yamaha Motor Racing dan rival seperti Ducati, Aprilia, dan yang lain. M1 yang dulu dikenal stabil kini justru kesulitan dalam akselerasi dan stabilitas ketika dibandingkan dengan motor generasi terbaru di grid. Situasi ini terasa sangat mirip dengan yang dialami Marc Marquez di Honda beberapa musim lalu. Saat itu Marc Marquez masih memiliki kecepatan dan bakat luar biasa, tapi RC213V sudah terlalu sulit dikendalikan dan tidak kompetitif dibandingkan para rivalnya. Akibatnya, seorang juara dunia terlihat berjuang hanya untuk bertahan di posisi 10 besar. Persis seperti gambaran yang sekarang dilihat di Quartararo. Yang membuat situasi ini semakin terasa serupa adalah bahasa tubuh pembalapnya. Quartararo terlihat frustasi, tapi pada saat yang sama dia juga mencoba mencari cara untuk menjaga motivasi. Bahkan selama jeda kalender MotoGP, dia memilih berlatih motocross sebagai semacam terapi mental. Candaannya bahwa dia ingin memastikan dirinya masih tahu cara mengendarai motor. Sebenarnya menyimpan pesan yang jauh lebih dalam. Seorang juara dunia yang sedang mencoba menjaga kepercayaan dirinya di tengah situasi yang tidak ideal. Perbedaannya hanya satu. Marquez pada akhirnya memilih keluar dari Honda demi menyelamatkan karirnya. Quartararo kini berada di persimpangan yang hampir sama. Jika Yamaha tidak segera menemukan solusi teknis yang nyata, tekanan untuk mencari proyek baru akan semakin besar. Grand Prix Brasil bisa menjadi titik penting. Bukan hanya untuk hasil balapan, tapi untuk melihat apakah Quartararo masih memiliki keyakinan bahwa proyek Yamaha bisa bangkit. Jika tidak, situasinya bisa semakin menyerupai cerita Marc Marquez di Honda. Seorang juara dunia yang terlalu hebat untuk terjebak terlalu lama di motor yang tidak kompetitif. Berita keempat, kolaborasi yang awalnya terdengar menjanjikan kini justru terlihat seperti kerjasama yang terlalu dipaksakan. Ketika Maverick Vinales memutuskan meminta bantuan Jorge Lorenzo untuk memperbaiki performanya bersama Red Bull KTM Tech3, banyak orang membayangkan kombinasi pengalaman dan pengetahuan teknis yang bisa menjadi senjata baru bagi KTM. Namun yang terjadi di pembuka musim di Buriram justru memberikan kesan sebaliknya. Kerjasama yang bahkan belum benar-benar berjalan tapi sudah terlihat gagal. Ekspektasi terhadap Vinales sebenarnya sangat besar. KTM berharap pembalap Spanyol itu bisa menjadi pemimpin teknis mereka bagi proyek RC16, sosok yang mampu memberikan arah pengembangan sekaligus membawa hasil di lintasan. Apalagi dengan adanya bimbingan dari Lorenzo, seorang juara dunia yang dikenal memiliki pemahaman mendalam soal gaya berkendara dan setup motor. Namun realitas di lintasan langsung mematahkan hal tersebut. Sementara Pedro Acosta tampil luar biasa dengan memenangkan sprint dan meraih podium di balapan utama, Vinales justru tenggelam tanpa meraih 1 poin pun. Perbedaan performa itu bukan sekedar soal hasil balapan, tapi juga memperlihatkan betapa jauhnya kepercayaan diri dan kecepatan Vinales dibandingkan rekan sesama pengguna KTM. Situasi ini membuat kritik langsung bermunculan dari berbagai pihak di pedok.
Salah satu yang paling tajam datang dari Livio Suppo, mantan manajer tim yang cukup lama berkecimpung di MotoGP. Dia menilai akhir pekan finalnya sebagai salah satu kekecewaan terbesar di seri pembuka musim. Menurutnya, pola yang sama kembali muncul. Finalis masih terjebak dalam siklus performa yang tidak stabil. Kadang sangat cepat, tapi akhir pekan lain justru sulit bersaing. Masalahnya menjadi semakin rumit karena motor KTM saat ini tampaknya berkembang mengikuti gaya balap Acosta. Beberapa pembalap bahkan mengakui arah pengembangan RC16 lebih condong ke karakter agresif pembalap muda Spanyol tersebut. Jika benar demikian, maka finalis menghadapi situasi yang sangat tidak ideal. Dia harus menyesuaikan diri dengan motor yang tidak sepenuhnya cocok dengan gaya berkendaranya. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Lorenzo yang seharusnya menjadi solusi justru belum memberikan dampak nyata. Bahkan finalis sendiri mengakui bahwa bantuan dari mantan juara dunia itu belum mampu mengubah situasi. Hal ini membuat kerjasama tersebut terlihat janggal. Dua nama besar di MotoGP bekerja sama, tapi hasilnya belum terlihat sama sekali. Meski begitu, musim masih sangat panjang. Masih banyak balapan tersisa yang untuk membuktikan apakah kolaborasi ini benar-benar gagal atau hanya mengalami awal yang buruk. Namun satu hal yang mulai terasa jelas di pedok. Di MotoGP, reputasi besar tidak menjamin hasil. Pada akhirnya, hanya performa di lintasan yang bisa membuktikan apakah sebuah kerjasama adalah langkah jenius, atau justru keputusan yang terlalu dibesar-besarkan sejak awal.